Begini reaksi kesal publik dan keluarga korban atas vonis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erin Tuah Damanik atas terdakwa pembunuh kekasihnya sendiri Ronald Tanur. Adapun korban bernama Dini Sera Afriyanti. Uya Kuya mengungkapkan rasa kecewanya atas vonis yang dinilainya aneh dan membuatnya merasa miris dalam video yang ia bagikan di akun sosial media pribadinya. Benarkah menurut Uya Kuya, vonis Hakim Erin Tuah Damanik telah melukai rasa keadilan masyarakat Indonesia? Seperti apa pula tantangan Uya Kuya terhadap sang hakim? Seperti halnya Uya Kuya, selebriti, politisi sekaligus aktivis Rieke Diah Pitaloka yang juga mengaku kecewa dengan vonis bebas terhadap Ronald Tanur, siang tadi mendampingi keluarga korban Dini bersama kuasa hukumnya melakukan aksi demonstrasi damai di depan kantor Komisi Yudisial di Jakarta yang didukung pula oleh aliansi Justice for Dini Sera. Benarkah keluarga almarhumah Dini Sera Afriyanti telah melaporkan sang hakim Erin Tuah Damanik ke Komisi Yudisial per hari ini? Seperti apa pula tanggapan menohok dari praktisi hukum Deo Lipayumara atas vonis hakim Erin Tuah Damanik tersebut? Kontras dengan Hakim Erin Tuah Damanik, Hakim Eman Sulaiman yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan atas Polda Jawa Barat dalam kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam justru semakin dibanjiri pujian. Lantas seperti apa berbagai pujian terhadap Hakim Eman di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger vonis bebas yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Erin Tuah Damanik pada tanggal 24 Juli 2024 atas Robert Tanur, putra mantan anggota DPR Republik Indonesia, selaku terdakwa kasus pembunuhan terhadap kekasihnya sendiri Dini Sera Afriyanti di Surabaya 9 bulan lalu, baru-baru ini viral di jagat maya lantaran menuai sorotan dan reaksi tak terduga dari publik. Padahal menurut Uya Kuya, kasus yang viral 9 bulan lalu lantaran lengkap dengan bukti rekaman CCTV tersebut, dijelaskan Uya Kuya bahwa almarhumah Dini bahkan sempat dipukul 2 kali oleh Ronald menggunakan botol, sempat ditabrak, digilas, bahkan terseret oleh mobil Ronald, lalu memasukkan korban ke bagasi mobil. Vonis bebas atas Ronald Tanur membuat miris hati Uya Kuya. Vonis tersebut pun dinilai aneh oleh Uya Kuya karena dasar vonis bebas hakim tersebut hanya karena hakim merasa yakin bahwa Ronald Tanur tidak membunuhnya lantaran sempat membawa korban ke rumah sakit dan hakim juga meyakini bahwa korban meninggal karena miras. Wow, miris sekali hukum di negara kita, luar biasa. Keren. Jadi Ronald Tanur, ya, anak dari politisi, ex anggota DPR RI, divonis bebas oleh hakim, luar biasa. Hakim keren, ya. Jadi hakim meyakini bahwa Ronald Tanur tidak membunuh, tidak menganiaya, jadi meninggalnya gara-gara miras. Dan hakim juga meyakini karena dianggap Ronald Tanur sempat membawa ke rumah sakit. Emang nggak dilihat peristiwa yang terjadi sebelumnya? Ada saksi, ada CCTV, ya, yang katanya sempat dipukul botol 2 kali Dini almarhumah. Terusnya juga sempat ditabrak, digilas, ya, terseret oleh mobil si pelaku, ya, dan habis itu sempat dimasukkan ke dalam bagasi. Itu tidak jadi pertimbangan Pak Hakim, yang terhormat, yang mulia, yang keren. Dan apa ya? Sungguh aneh, ya. Keyakinan ini sungguh aneh menurut saya.
Rasa miris dan kecewa atas vonis bebas Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Erin Tuahdamanik atas Ronald Tanur, anak mantan anggota DPR Republik Indonesia, tidak hanya datang dari Uya-Kuya, tapi juga dari selebriti, politisi sekaligus aktivis Rieke Diah Pitaloka. Sebagai bentuk keberpihakannya kepada korban dan keluarganya, si Oneng sapaan jadulnya tadi pagi mendampingi keluarga korban mendatangi Komisi Yudisial di Jakarta Pusat untuk melakukan aksi damai memprotes vonis hakim yang menurutnya melukai rasa keadilan masyarakat Indonesia. Lantas seperti apa aksi damai Rieke Diah Pitaloka bersama kuasa hukum keluarga korban didukung oleh Aliansi Justice for Dini Sera di depan kantor Komisi Yudisial Republik Indonesia di Jalan Keramat Raya nomor 57 Jakarta Pusat siang tadi? Hari ini kami menemui pimpinan Komisi Yudisial, pimpinan Komisi Yudisial mendampingi kuasa hukum dan keluarga korban yang menyampaikan laporan secara resmi terhadap Komisi Yudisial. Silakan Mas Dimas sebagai kuasa hukum menyampaikan. Terima kasih. Jadi hari ini teman-teman saya mendampingi keluarga korban menyampaikan laporan di Komisi Yudisial. Alhamdulillah atas perhatian dari Ibu Rieke Diah Pitaloka, kami bisa bertemu dengan pimpinan Komisi Yudisial menyampaikan laporan kami atas putusan dari 3 majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Apa yang menjadi dasar-dasar laporan kami adalah terkait dengan kontradiksinya antara surat tuntutan, surat dakwaan dengan hasil pertimbangan hakim di dalam putusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga meminta agar Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan perilaku dan etika hakim selama proses persidangan berjalan dan sampai dengan menentukan putusan pengadilannya. Dan yang ketiga, kami meminta agar kiranya Komisi Yudisial dapat memberikan rekomendasi yang terbaik, yakni harapan kami adalah penghentian hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Komisi Yudisial ternyata telah bergerak langsung membuat 2 tim, yaitu tim investigasi dan tim bagi pengawas hakim itu sendiri. Dan laporan ini memang menjadi salah satu prasyarat juga agar segera ada tindak lanjut. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial mempunyai wewenang diantaranya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. 4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atas pedoman perilaku hakim. Berdasarkan pasal 18 juga, maka kemudian akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat, ini yang kami lakukan, melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi atas kode etik dan pedoman perilaku hakim, kemudian memutuskan benar tidaknya laporan, mengambil langkah hukum tetapi tidak bisa mengeksekusi. Biar yang namanya hukum ditegakkan akhirnya seadil-adilnya. Nggak masuk di akal buat bapaknya, orang bodoh bapak juga ya, apalagi orang-orang pintar ya. Walaupun orang bodoh juga nggak masuk di akal tuh. 12 tahun bebas, sekarang divonis bebas, ada apa-apaan tuh hakim begitu. Pak Ujang pernah diancam nggak Pak Ujang sama keluarga terdakwa atau siapa? Pernah ada obrolan sebelumnya nggak? Enggak ada. Atau bocoran ini bakal bebas? Enggak sih, untuk sampai saat ini ada upaya pernah mediasi dari terdakwa sendiri. Minta damai ada? Jadi Datang ke keluarga. Jadi gini teman-teman, waktu itu pernah kita diminta damai, tapi dengan syarat kita harus membuat sebuah laporan perdamaian, mencabut perkara dan menganggap ini sebagai kecelakaan. Sehingga pada saat itu saya sudah membuat sebuah video yang menyatakan bahwasanya kita menolak bentuk perdamaian seperti itu, karena itu sangat tidak bermoral dan sangat tidak memanusiakan manusia. Karena apa? Dia sebagai keluarga seorang pejabat seharusnya memiliki hati nurani, menyampaikan permohonan maaf itu secara tulus dengan tanpa syarat-syarat hukum. Politisi sekaligus aktivis Rieke Diah Pitaloka tampak kecewa dengan putusan majelis hakim dan menilai ada yang aneh dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Juli 2024
dalam perkara pembunuhan Dini Sera Afriyanti, di mana hakim membebaskan terdakwa Ronald Tanur. Padahal menurut kuasa hukum keluarga almarhumah Dini Sera Afriyanti, Dimas Yema Hura Al-Faruq, berdasar bukti CCTV dan visum hasil otopsi, terindikasi kuat bahwa Dini Sera Afriyanti meninggal dunia karena tindak kekerasan yang diduga dilakukan Ronald Tanur. Lantas, benarkah keluarga korban almarhumah Dini Sera melaporkan hakim ke Komisi Yudisial siang tadi? Itu laporannya, ini penerimaannya, bukti laporan ini diterima oleh Komisi Yudisial dengan nomor 556/7 Romawi /2024/1 Romawi. Oke teh. Tim kuasa hukum keluarga almarhum Dini Sera Afriyanti dari LBH Damar Indonesia, dan ini keluarga dari almarhum Dini Sera Afriyanti, ini Bapak Ujang, ayah kandung dari almarhum Dini Sera Afriyanti. Ini adiknya Alfi Karisma. Kembali hari ini kita masih memperjuangkan keadilan di Republik Indonesia ini. Kita berharap hari ini kita melaporkan kepada Komisi Yudisial atas 3 majelis hakim yang melakukan pemeriksaan perkara terhadap GRT yang kita tahu bersama sudah diputus bebas. Semoga 3 majelis hakim itu segera dilakukan pemeriksaan dan segera dilakukan penindakan dari Komisi Yudisial. Dan kami berharap putusan dari Komisi Yudisial itu merubah wajah hakim yang ada di Republik Indonesia untuk lebih berhati-hati, lebih bijaksana dan lebih arif dalam memutus perkara, mengedepankan keadilan dan kebenaran. Menanggapi vonis bebas atas terdakwa pembunuh kekasihnya sendiri Ronald Tanur oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, praktisi hukum Deoli Payumara tentu saja membuat pertimbangan atas bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh pihak kejaksaan, ditambah dengan keyakinan hakim sendiri. Yang mengherankan Deoli Pa adalah berkas perkara sudah dinyatakan P21, alat bukti lengkap, demikian juga saksi-saksi kuat, ditambah lagi rekaman CCTV, namun ia menduga hakim membuat pertimbangan tanpa melihat semua itu. Karena itu, Deoli Pa mempertanyakan dasarnya hakim memutus bebas atas terdakwa Ronald Tanur. Deoli Pa menduga hakim membuat vonis suka-suka bukan atas dasar keyakinan hakim, yang ia duga karena adanya intervensi dari pihak tertentu terhadap kasus ini. Jika dugaannya tersebut benar, maka menurut Deoli Pa, harusnya pihak Kejaksaan Surabaya secepatnya mengajukan banding. Langkah kedua yang mungkin jika ada dugaan pihak hakim memutuskan suka-suka adalah pihak keluarga korban melaporkan hakim ke Komisi Yudisial. Perkara pembunuhan Dini ya? Namanya Dini kan yang dibunuh? Ya, jadi vonis hakim bebas terhadap perkara dugaan pembunuhan Dini oleh si pelaku yang tadi namanya Ronald Tanur. Jadi ini agak menggerus rasa keadilan masyarakat terhadap vonis bebasnya. Kenapa? Karena dari pihak penyidik kepolisian, dari kejaksaan yang P21 yang mengajukan kepada persidangan dugaan pidana pembunuhan, tentunya kan mereka sudah siapkan bukti-bukti, saksi-saksi, dan tampaknya lengkap itu. CCTV juga ada. Kemudian sumber persoalannya kan juga karena mabok, gitu. Nah, seharusnya ini hakim menilai yang begitu-begitu. Hakim di wilayah Jawa Timur ini, Surabaya. Ya, harusnya hakim menilai yang begitu-begitu. Nah, kita nggak tahu hakim kemudian memutus bebas ini dasarnya seperti apa. Tapi kalau dari referensi bukti dan saksi, ya memang terjadi pembunuhan. Kenapa hakim memutus bebas? Ya, satu hal, setiap putusan oleh hakim itu didasarkan pada keadilan kepada Tuhan ya. Dasarnya adalah tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terciptalah keadilan. Tapi ada putusan yang menggerus rasa keadilan masyarakat sehingga timbullah komplain atau hujatan, disebabkan kalau sampai
ini terjadi, menggerus rasa keadilan masyarakat, ini sebenarnya ada yang salah dalam putusan hakim ini. Ini kan hakim ini kan majelis, ada 3 hakim dengan 1 ketua. Ada yang salah, apa yang salah? Apakah hakim ini mutus suka-suka? Jawabannya bisa jadi hakim mutus suka-suka. Kenapa? Karena ada intervensi mungkin, atau karena ada kong kali kong mungkin. Ya, jadi ini dia. Nah, ini yang harusnya oleh pihak kejaksaan peka untuk buru-buru mengajukan banding. Harus banding ini, karena kita sendiri rasanya ini bahaya. Kalau nanti setiap persidangan atau hakim kemudian memutus suka-suka pikirannya mereka, juga berbahaya juga. Suka-suka keyakinan hakim juga berbahaya juga ini kan. Setiap berkas atau perkara yang disidangkan tentunya sudah ada analisa-analisa yang cerdas dari pihak kejaksaan, ya, di mana bahwasanya emang ini bukan pelaku pembunuhan ini sudah 60-70%, begitu. 30% mungkin kekurangan bukti atau apa. Tapi hakim harusnya melihat ini sebagai suatu referensi. Tapi kalau hakim membebaskan murni, sementara faktanya dari CCTV aja faktanya ada, yaitu dugaan penganiayaan, itu kan udah penganiayaan tersendiri ya, udah suatu pidana tersendiri. Ini harusnya hakim melihat ini. Tapi kalau dia nggak melihat ini, nah ini baru yang namanya suka-suka hakim. Jadi nggak cuma keyakinan hakim saja, tapi suka-suka hakim. Ada keyakinan hakim, ada suka-suka hakim. Nah, kita jangan juga di dunia hukum di Indonesia ini ada hakim yang suka-suka, nggak boleh. Nggak boleh. Makanya mumpung ini masih di tingkat pengadilan negeri, jaksa harus mengajukan banding, itu yang pertama. Supaya nanti dikaji ulang oleh pengadilan tinggi, majelis hakim tinggi di pengadilan tinggi di Jawa Timur. Pertama. Yang kedua, ini hakim yang di pengadilan negeri ini yang memutuskan tampaknya bukan sekedar keyakinan hakim tapi malah suka-suka hakim. Ini harus dilaporkan ini ke Komisi Yudisial. Dilaporkan ini untuk dianalisa, diteliti apa sudah benar putusannya. Begitu. Ini harus ada yang melaporkan. Nah, ini harus dilaporkan oleh siapa? Yang paling berkompeten adalah keluarga korban dan kuasa hukumnya. Ini buru-buru dilaporkan majelis hakim seperti ini. Kenapa? Ini kita bisa membaca secara psikologis sosial masyarakat bahwasanya ini putusan yang menggerus rasa keadilan masyarakat. Miris hati Uya Kuya mendengar vonis bebas Hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas terdakwa pembunuh kekasihnya sendiri Ronald Tanur 9 bulan lalu di Surabaya. Di lain kisah, seperti apa respon Farhad Abbas dan Deddy Mulyadi atas putusan Hakim Eman Sulaiman yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan terhadap Polda Jawa Barat terkait kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Berbeda dengan Hakim Erin Tuahdamanik yang kini menjadi sorotan publik atas vonis bebasnya terhadap terdakwa pembunuh kekasihnya Ronald Tanur, di lain kisah Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat justru mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat karena dinilai berani menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan dan membebaskannya dari jerat hukum terkait tuduhan sebagai pelaku pembunuh Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu. Meski dibalik cerita heroik keberanian Hakim Eman telah membebaskan Peggy, justru diwarnai aksi dirinya dilaporkan ke Komisi Yudisial oleh praktisi hukum Rasman Arif Nasution CS. Namun putusan Hakim Eman telah menuai pujian publik luas. Bahkan tokoh Jawa Barat Deddy Mulyadi justru menilai Hakim Eman adalah hakim yang adil, baik,
jujur dan selayaknya mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat Indonesia karena sang hakim telah mampu menjawab kegelisahan panjang masyarakat selama ini terkait keadilan atas Peggy Setiawan atau telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Orang hakim jujur, hakim yang sederhana, hakim yang sudah memberikan rasa adil di tengah-tengah masyarakat harus mendapat apresiasi dari seluruh rakyat Indonesia. Karena Hakim Eman Sulaiman adalah hakim yang hari ini sudah menjadi seorang hakim yang mampu menjawab seluruh kegelisahan publik di Indonesia. Wajar Hakim Eman diberikan apresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan dilaporkan. Rakyat Indonesia bisa menilai, ya kan, bahwa Hakim Eman Sulaiman hari ini adalah hakim yang terbaik, yang terjujur yang kita dapatkan pada saat ini. Nah, orang jujur, orang baik, orang terpercaya yang hari ini memuaskan seluruh hati rakyat Indonesia harus dihargai. Kemudian hari ini ada yang melaporkan, biarkan publik yang menilai. Pujian terhadap Hakim Eman Sulaiman juga datang dari praktisi hukum yang juga kuasa hukum Saka Tatal. Farhad Abbas yang sempat bertemu dengan Hakim Eman saat bertandang ke Pengadilan Negeri Bandung pasca putusan dijatuhkan. Tampak bersyukur bisa bertemu Hakim Eman dan menilainya sebagai hakim yang berani, jujur, dan adil. Tak hanya itu, Farhad pun mendoakan agar Hakim Eman selalu diberikan kesehatan dan nantinya bisa menjadi Hakim Agung. Lantas, seperti apa Farhad melihat sosok Hakim Eman Sulaiman? Benarkah Hakim Eman adalah sosok yang sederhana dan ramah? Alhamdulillah jumpa Pak Hakim Eman. Aku doain jadi Hakim Agung, Pak. Amin, semoga Bapak juga sukses. Amin, luar biasa. Pokoknya semangat terus. Bukan hanya Farhad Abbas membela Pak Eman, tapi Indonesia membela Pak Eman. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Masyarakat Indonesia semuanya. Terima kasih Pak Eman ya, luar biasa. Semoga Allah mengangkat derajat dan membuat Pak Eman sehat panjang umur. Amin, amin. Salam buat Unpas. Amin. Kemarin saya ke Bandung khusus untuk meminta salinan putusan pra-peradilan Peggy untuk sebagai bukti nanti di upaya peninjauan kembali di Cirebon pada tanggal 24. Kan itu harus resmi diminta dari ketua pengadilan. Tiba-tiba ada Pak Eman. Saya tegur aja, Pak Eman. Ternyata orang ramah, dia nggak alergi karena di masjid ya. Nah, kemudian dia ngajak foto nggak nolak gitu ya. Karena suasana udah pulang kantor, udah apel. Terburu-buru. Nah, di situ kami memberi motivasi. Memang orangnya sederhana. Memang dari penampilan badannya juga, pembawaannya betul-betul. Saya lihat dengan pegawai-pegawai itu, ya kita lihat aja di situ ibu-ibu pegawai situ kan. Waktu Amin itu, beliau ketawa-ketawa aja gitu. Kita doakan dia juga mendoakan kita. Saya doain buat Bang Farhad katanya. Hakim Eman juga ke kantor juga jalan kaki. Nah, jadi dia juga dengan satpam situ, dengan pegawai-pegawai situ biasa-biasa aja saya lihat. Gitu. Cuman putusannya luar biasa. Ya ternyata kejujuran seorang hakim itu dibawa tata cara pembawaan. Dia bukan hakim yang menggunakan barang-barang merek mewah. Dia juga bukan hakim yang kaya raya atau menutup pergaulan, dan memang dari awal dia mengatakan bahwa dia memberi keputusan bukan yang menyenangkan pemohon ataupun termohon, tapi yang terbaik buat Indonesia. Selamat Pak Hakim Eman, semoga Bapak jadi Hakim Agung, dan independen seorang hakim itu sangat diperlukan. Mengejutkan pujian Deddy Mulyadi dan Farhad Abbas atas putusan Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat yang telah mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Lantas, seperti apa pula respon praktisi hukum Alvin Lim atas vonis Hakim Eman Sulaiman tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di channel Intens Investigasi. Semangat!
Palu dan Obas. Oke. Kontras dengan vonis Hakim Erin Tuahdamanik di Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan vonis bebas atas Ronald Tanur, terdakwa pembunuh kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Di sisi lain, putusan Hakim Eman Sulaiman yang memenangkan Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat atas gugatannya terhadap Polda Jawa Barat terkait kasus kematian Vina dan Egy di Cirebon 8 tahun lalu, justru dinilai praktisi hukum Alvin Lim sebagai putusan yang sudah tepat. Pasalnya, selain alat bukti yang tidak cukup, penetapan Peggy Setiawan sebagai DPO, serta penangkapan dan penetapannya sebagai tersangka hingga ditahan, dinilai sang hakim telah melanggar peraturan Mahkamah Konstitusi juga peraturan Kapolri. Karena itu, Alvin Lim sangat mengapresiasi putusan Hakim Eman Sulaiman tersebut, lantaran telah melalui pertimbangan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kalau sesuai opini hukum saya, Hakim Eman Sulaiman udah bener ya Pak ya. Jadi di dalam pra-peradilan tersebut jelas ada aturan MK yang dilanggar. Jadi kalau seseorang itu jadi tertangkap tangan itu berbeda sama hasil pengembangan. Jadi kalau orang dijadikan tersangka karena tertangkap tangan, dia nggak perlu diwawancara dulu atau di BAP dulu di situ, karena dua tertangkap tangan udah ketahuan buktinya, saksinya udah ada di situ. Nah, tetapi kalau ini berdasarkan pengembangan, berdasarkan keterangan saksi, berdasarkan orang-orang lain yang sudah ditangkap sebelumnya di situ ya. Nah, itu sudah jelas putusan MK sudah menyatakan selain dua alat bukti, si terduga tersangka itu harus di BAP terlebih dahulu. Ditanya yang lebih dahulu. Jadi ketika itu tidak ada, maka dianggap kelengkapan alat buktinya tidak ada. Terus juga keterangan saksi. Kalau kita tahu keterangan saksi itu ada keterangan saksi AF. AF ini nggak bisa dijadikan saksi karena nggak kredibel. Kenapa? Nggak logikal sekali dia bisa melihat dalam jarak 100 meter dan hal-hal lain yang pada malam hari yang menurut saya itu sangat tidak mungkin di situ ya. Dan lagi satu saksi itu bukan saksi. Pasal 185 KUHP sudah menjelaskan ya. Jadi disinilah saya merasa bahwa alat buktinya pun tidak cukup. Alat buktinya tidak cukup di sini ya. Selain dari tadi yang pasal dari Mahkamah Konstitusi MK. Makanya putusan Hakim Eman Sulaiman ini sudah tepat. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.